Kemarin kan aku main ke kantor sampai nih. Kalian kadang main game. Iya. Tapi enggak marah gitu loh. Loh, enggak. Selama tidak mengganggu pekerjaan. Intinya Kan jam gini. kerja. Intinya gini. Apa yang ditanggungjawabkan terhadap mereka itu selesai. Apa yang ditanggung jawabkan pada mereka Iya. itu selesai. Setelahnya bebas. Terserah. Mau tidur enggak masalah kan? Anak buah saya tidur enggak masalah. Tapi kan kita lihat dulu. Ada tanggung jawab yang harus diselesaikan enggak? Yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, Kan jelas, biasanya tentunya. banyak bos itu yang sedikit memanfaatkan karyawannya. Dalam artian apa itu? Kerjaannya sudah selesai nih, tapi kok dilihat anak ini udah santai main game, dikasih tugas tambahan yang bukan job desk-nya sebenarnya, tugas pribadi gitu. Kalau itu ya nuwun sewu, maaf kata saya tidak sombong mas. Saya sebisa mungkin menghindari itu. Kenapa mas? Karena gini, Bentar, sampai nggak merasa rugi? enggak. Kan misalnya dia ngerjain 1 jam 2 jam, masih ada 5 jam, kan kosong loh. Bisa untuk hal-hal lain, mungkin membantu pribadi sampean. Kalau untuk membantu pribadi saya sebisa mungkin menghindari mas. Jadi gini, asupan kebutuhan pada manusia itu kan nggak cuma makan minum. Mereka perlu juga asupan mental. Bagaimana karyawan itu merasa bertanggung jawab terhadap suatu pekerjaannya. Kita harus mendidiknya seperti itu. Kan nggak bisa kan, manusia itu kan punya limit, punya keterbatasan. Ya. Baik itu fisik maupun mental. Betul. Dan itu porsinya macam-macam. Ada satu orang yang mampu diberikan tekanan yang terus-menerus, ada yang seperti itu, ada yang berkemampuan seperti itu. Terus ada orang yang ketika dikasih satu pekerjaan atau tekanan terus-menerus, baru sekali 2 kali, tergantung. Intinya saya tidak mau di lingkup sekitar pekerjaan saya, itu mereka merasa tidak nyaman. Jadi sampean sebisa mungkin buat karyawan nyaman. Betul. Salah satunya contoh seperti apa? Yang seperti sama lihat kemarin. Main game. Main game itu. Mereka butuh mentalnya itu di refresh. Itu kan asupan Dulu mental. kan aku juga kerja di perusahaan toh. Nggak ada bos itu main game. Ada suara bos tuh tak minimize gitu. Tapi mereka yang kemarin tak lihat ada Mas Agung lewat kok. Biasa aja dilanjut. Cuman gini, kita juga harus bisa memanage ya situasi kerja supaya tidak terjadi kecemburuan antar karyawan. Kadang kan ada ya, setiap karyawan kan beda tugas dan tanggung jawab mereka pekerjaannya. Ya enggak, saya ngasih tahu ke mereka, mbok yo jangan semata-mata ketika teman kerja menyelesaikan suatu pekerjaan terus kalian main game. Jadi cuma saran-saran kecil seperti itu aja. Hargailah temanmu sampai. Betul. Itu nggak pernah konflik mas? Ya pernah lah, pasti pernah. Di awal-awal pernah. Karena gini ya, sumber daya yang saya rekrut itu kan rata-rata rendah, boleh dibilang rendah. Secara mental mereka juga, cara pemahamannya itu juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Jadi sebisa mungkin saya membangun karakter mereka, memberikan mereka pengertian. Intinya, makanya kan saya sebut nama usaha saya ini kan brother. Plesetan dari brother, bahasa Inggris saudara. Saya menanamkan ke ke benak mereka bahwa kita ini saudara. Jadi ketika salah satu sakit ya kita juga harus merasakan sakit. Seneng bareng, susah bareng. Oh, jadi nggak ada gap antar karyawan. Ya, sebisa mungkin diminimalis supaya tidak terjadi hal seperti itu. Toh kalau terjadi, ya saya selesaikan. Gimana caranya? Ya saya temukan mereka, karepmu piye, jalukmu piye. Oh. Final decision-nya jalukku kayak gini. Itu terakhir. Setelah mereka minta. Ya, setelah mereka misalkan sengki aku ngene nggak ada titik temu, ya mereka harus mau nggak mau harus nurutin saya kan. Jalukku kayak gini. Kalau nggak mau ya sudah, terserah kalian.
Saya tidak Atas bisa pertimbangan dari argumen teman-teman Ya. tadi. Tapi pernah gitu ya? Pernah, tapi nyaris tidak pernah. Kalau sampai kaku atau orang gitu tidak pernah. Oh, tentu tidak pernah. Tidak pernah. Nyaris. Nyaris tidak pernah. Nyaris tidak pernah. Ya, sebenarnya kan jadi Sebentar, mengingat ini di Prancis itu ada ya satu perusahaan ya yang mewajibkan karyawannya ketika istirahat jam kerja itu malah diwajibkan untuk tidur. ya aku pernah baca itu. Jadi sebenarnya tidur itu istirahat yang terbaik. Ya. Kenapa istirahat yang terbaik? Karena ketika kita tidur, semua baik mental maupun fisik itu berhenti bekerja. Cuman kalau saya sih sebenarnya bukan nyuruh ya, juga nggak buka peluang ke mereka. Kalaupun ada yang tidur, saya lihat dulu kondisinya seperti apa. Saya juga tidak melarang. Intinya wajib istirahat, walaupun nggak tidur. Main game termasuk ya? Termasuk. Kan saya bilang tadi, itu merefresh mental mereka. Karena apa? Dengan main game mungkin mereka merasa merasa terhibur, jadi beban pekerjaan yang mereka pikul sedikit agak berkurang. Oh, iya. Dengan seperti itu merasa fresh, kerjanya fokus lagi. Betul sih. Kalau yang sering dialami itu kan emosi cenderung karena capek ya. Betul. Makanya perlu main game. Betul. Mau tidur mau nggak tidur gitu. Tidur itu enggak masalah, saya enggak pernah mempermasalahkan itu. Cuman ya enggak terus semena-mena seenaknya mau tidur gitu ya, enggak begitu juga gitu loh. Ya sesuai porsi lah, sesuai batasan-batasan. Kan memang benar. Pemimpin itu sebenarnya kan harus bisa mencari solusi atas masalah itu. Insya Allah begitu. Termasuk di perusahaan toh. Ya. Jadi Sampai aku yakin sampai nggak ngerti teknis lah. sebenarnya ya saya akui, ya bukan nggak ngerti, yang ngerti lah, tapi nggak begitu menguasai. Nggak ahli. Ya. Jadi gini, saya punya prinsip begini. I can what you can, but you can what I can. Saya bisa apa yang kamu tidak bisa, kamu tidak bisa apa yang saya bisa. Sehingga apa? Sehingga karyawan itu tidak ada yang jual mahal terhadap saya. Kalau saya sudah bisa mengerjakan apa yang kamu kerjakan, kamu mau jual mahal seperti apa ke saya? Karena saya bisa mengerjakan pekerjaanmu. Dan kamu saya jamin tidak akan bisa mengerjakan apa ketika saya menemui satu kesulitan. Berarti kalau prinsipnya gitu, mengarah ke kesombongan enggak, Mas? Enggak juga. Sumpama nih, aku punya karyawan. Aku merasa seperti itu, aku bisa kamu kerjakan. Metu-metu. Ya, tapi kan, nah ini tergantung bahasa juga ya, bagaimana kita mengimplementasikannya juga mengartikannya. Kan kita tidak secara eksplisit bilang seperti itu. Tadi kan sempat kita bahas di awal tadi ya. Sebenarnya antara perusahaan dengan karyawan itu kita tidak bisa, tidak ada yang mutlak kamu membutuhkan saya. Tidak ada yang mutlak seperti itu. Kita saling membutuhkan. Berarti nggak harus bosnya selalu dibutuhkan. Enggak. Makanya saya berusaha membangun karakter anak buah saya supaya mereka mengerti porsinya masing-masing seperti apa. Supaya mereka memahami. Ya untungnya struktur kepegawaian di perusahaan saya kan tidak seperti perusahaan besar ya, ada manajer, ada general manager, nggak seperti itu. Karena gini sejatinya, staff dengan manajer secara teknis pekerjaan pasti lebih banyak staff yang megang pekerjaan itu. Manajer sedikit ya porsinya, bahkan nyaris tidak ada. Tapi di balik itu tanggung jawab yang dipikul akan lebih besar manajer. Karena atasan itu fungsinya itu problem solver. Benar tadi. Jadi seperti itu. Problem solver. Betul. Semuanya ada karyawan yang merasa sok-sokan pinter gitu. Respon sampean ya apa, Mas? Jadi merasa perusahaan ini butuh aku. Saya sih belum sempat mengalami seperti itu ya, tapi coba saya gambarkan apa yang solusi menurut versi saya. Makanya di awal saya berusaha
membangun karakter anak buah saya dari mereka tidak bisa menjadi bisa. Sepanjang perjalanan itu secara mental, psikis itu saya awasi supaya tidak terjadi hal seperti itu. Makanya saya ngerekrut karyawan itu tidak ada yang ahli. Sampai latih Iya. dari nol. Saya gampang kok ya. Misalkan saya kepengen usaha saya lebih cepat maju, saya buka lowongan aja. Khusus ahlinya. Dibutuhkan misalkan desainer, kemampuan gini, kan gampang kan? Gampang. Tapi saya nggak mau seperti itu. Karena ketika saya ada resiko yang bisa mungkin bisa terjadi. Apa? Contoh, ketika saya merekrut karyawan yang sudah ahli di bidangnya, dia akan merasa jual mahal terhadap saya. Karena dia merasa mampu. Bisa jadi kalau nggak segera diatasi, dia akan melunjak. Nek kalau aku nggak akan jadi perusahaanmu. Nek kalau aku nggak nongong pesen. Maksudnya segera diatasi itu gimana? Nggak segera diatasi maksudnya. Iya, berarti kan harus segera diatasi. Harus segera diatasi. Makanya saya nggak mau merekrut karyawan yang sudah pintar. Atasinya dalam bentuk apa itu? Ya secara ekstrim kita berhentikan, tapi kan kita resiko juga. Kalau kita berhentikan dia, usaha tidak jalan karena kita butuh tenaganya dia. Berarti meskipun dia maunya sendiri itu kita nggak bisa tiba-tiba mencat. Nggak bisa. Waktunya nggak tepat ya. Nggak tepat. Makanya kan gini, akar permasalahan bisnis itu nyaris sama dengan politik. Ketika ada konflik, tidak ada solusi pasti yang bisa menyelesaikan. Yang dibutuhkan apa? Kematangan mengambil keputusan dan pengalaman. Waktu? Ya, juga. Berarti nggak harus dipercepat atau berlambat. Kita melihat kondisi kita. Ya, ini pandangan seorang yang punya usaha kecil ya. Kalau saya tidak tahu kalau usaha besar seperti apa, karena saya belum pernah. Jadi kayak tadi kata sampean itu, dia pinter nih, tapi kita nggak bisa sesegera mungkin mencat. Ya, contoh lah ya, saya percetakan. Yang saya butuhkan, saya punya 3 karyawan. Ya. Desainer 1, operator 1, admin 1. Ya kan? Kalau kita ambil contoh tadi, yang punya skill tenaga ahli, desainer. Desainer saya cuma 1. Dia bisa saja jual mahal dengan saya. Mereka aku laren wis. Otomatis kan saya berpikir kalau nggak ada desainer siapa yang ngerjain desainnya? Kan gitu kan? Makanya ketika ini terjadi dan saya sudah tidak punya solusi dan harus memberhentikan dia, saya nggak bisa segera mungkin memberhentikan dia. Seperti di video reel saya ya, resultansi berbanding dengan waktu, hasil dibagi dengan waktu. Suatu usaha itu waktu juga sangat penting. Semakin cepat kita mengerjakan satu pekerjaan, semakin banyak hasil yang kita dapatkan. Terus solusinya gimana berarti? Ketika tadi ada yang pembangkang lah anggap. Ya kita nyari replacement terlebih dahulu untuk dia. Tapi tidak semata-mata kita bikin seolah-olah untuk mereplace dia, posisinya dia. Oh, dia nggak tahu. Nggak, ya sebisa mungkin. Sebisa mungkin nggak tahu. Ya ada sedikit drama lah. Diperlukan juga. Dalam usaha ya. Nanti ketika seiring berjalannya waktu dia berubah nih, nggak jadi diganti. Ya tergantung kebijakan itu. Seumpama dia kan. Tapi kan sudah menjadi satu catatan kan itu. Itu prinsip loh. Otomatis kan catatan di garis bawah dicetak huruf tebal. Catatan. Iya. Jadi meskipun dia udah taubatan nasuha, masih punya riwayat. Iya, ya iyalah, itu kan akan menjadi catatan tersendiri buat kita. Berarti sampean mengambil keputusan tuh ya apa, Mas? Dengan pertimbangan atau omongan orang atau? Kalau pertimbangan pasti. Pertimbangan dari? Ya. Saya punya teman, seorang wirausaha juga di bidang percetakan. Pernah dia nanya gini, Mas, sama niku kok koyo ora tau mikir toh Mas? Sama itu kok enggak pernah berpikir toh Mas? Ya, memang gitu. Saman nek ngambil keputusan tas gitu. Apa ya gak tahu dipikir di sini.
Kita bilang, kita pikir, pastilah. Kalau dipikir itu pasti. Cuman saya tidak mau larut dalam drama, skenario drama yang belum tentu itu terjadi. Masih banyak hal penting lainnya bisa dipikirkan ya. Dalam artian gini, kita pikir faktor resiko terburuk aja, pertimbangannya atas dasar itu aja, satu itu aja. Resiko terburuk dari apa yang kita putuskan nanti. Betul. Berarti sampean pernah dong salah ngambil keputusan? Ya beberapa kali. Tapi saya tidak pernah menyesal. Karena bagi saya penyesalan itu hanya untuk orang kecil. Penyesalan hanya untuk orang kecil. Betul. Ketika orang berani ngambil keputusan, pasti dia sudah siap dengan resiko dan konsekuensinya. Itu aku baru dengar tadi itu. Apa tadi? Penghasilan dibagi waktu. Resultasi berbanding dengan waktu. Itu baru dengar. Maksudnya gimana ya? Salah satu contoh ya, misalkan kita dapat satu proyek pekerjaan, Betul. nilainya 1 juta, Ya. tapi kita mengerjakannya dalam waktu 1 minggu. Oh, 1 minggu kan dibagi hari efektif 6 hari lah. hari. 1 juta dibagi 6 hari, perharinya kan ketemu berapa? Ya. Mending kita dapat pekerjaan, hasilnya 100.000, tapi bisa selesai dalam waktu 1 jam. Oh. Nggak apa-apa jumlahnya kecil tapi cepat. Minim resiko juga ya. Ya resiko itu sebenarnya sama sih ya. Kalau bidangnya itu ya sama resiko. Mas, Iya, monggo. Jadi seperti itu Mas. Kalau samain mau jalan, membuka usaha, jalan aja. Jangan khawatir. Banyak teman di sekitarnya yang bersedia membantu. Terutama saya. bener ini. Iya. Aku kan kadang juga ngelihat beberapa gini aja lah aku mau tanya. Menurut sampean itu semua bidang bisa kaya? Bisa. Bidang apapun, sektor apapun bisa Bisa. kaya? Gimana? Kuncinya konsisten. Kalau kita konsisten, kita akan eksis. Kita akan diakui keberadaan kita. Kita ambil contoh hal-hal yang pekerjaan yang apa ya? Apa wes? Contoh Nanti saya coba jabarkan. tukang sampah lah. Tukang sampah. Ya. Ini Mas. Orang cenderung melihat tukang sampah itu kan pekerjaan yang kotor. Tapi di balik itu semua, kita butuh. Iya. Iya. Makanya ya, ketika kita menggeluti satu kegiatan, bidang usaha terutama, kita jangan melihat hasil terlebih dahulu. Mengerti, kita ketahui, menimbulkan minat. Dari minat, kita kembangkan, kita cintai suatu pekerjaan itu. Pada akhirnya kita akan menjadi seorang expert, ahli, spesialis. Contoh pengembangannya tadi gimana? Misal aku tukang sampah. Gimana cara aku bisa kaya dari sampah ini? Contoh pengembangannya gimana? Kalau kita berpikir sampah itu hanya membersihkan suatu kotoran, itu keliru. Harusnya Orang-orang itu butuh saya. Karena dengan tidak ada saya, ini sebuah rumahnya sampah semua. pertama itu. Dari sampah itu sebenarnya, di balik sampah itu ada nilai, terkandung nilai ekonomi yang bisa kita dapatkan. Salah satu contoh, tukang rongsok itu Ya, sebenarnya kan dia tukang sampah juga. betul. Juragan rosokan. Iya. Nah, barusan sampean sebut juragan rosokan. Iya. Teman pasti bisa tahu juragan rosokan yang mempunyai kekayaan harta yang begitu luar biasa. Iya, iya. Kan dia mengut dari sampah. Berarti mindsetnya berbaikin dulu ya. Iya. Mereka butuh saya. Betul. Banyak teman-teman kan bilang gini, kerjaanku itu wis ketinggalan zaman, wis sulit lah untuk mencapai kaya. Berarti sampai mematahkan argumen itu ya. Iyalah, makanya kan gini ya, geluti, tekuni, pahami, cintai suatu pekerjaan, Apapun itu. apapun itu. Kalau Ketika kita perusahaan jadul tau wis. betul, ketika kita melakukan hal itu yang saya sebutkan barusan, kita akan menjadi expert, menjadi spesialis. Salah satu contoh lah kita ambil,
dokter umum dengan dokter spesialis tarifnya lebih mahal mana? Spesialis dong. Jadi seperti itu. Berarti kan kayak aku penerbitan gini. Banyak yang bilang buku saya kikos nggak payu. Banyak beralih ke e-book. Tergantung sampean ya. Kalau sampean misalkan kalau penulis buku ya, Ya. itu kan ada banyak tema dan materi yang ditulis, yang dituangkan ke dalam sebuah buku kan. Iya, sampean harus menentukan spesialis sampean itu di mana. Kalau sama sendiri pakai jadul masih konvensional, Masih, manual gitu. masih. Kenapa Mas? Karena itu masih diperlukan. Itu tidak akan hilang. Kan sekarang banyak yang apa namanya? Print apa itu ya? DTG. Digital print kayak gitu tuh ya. Gini Mas, kalau kita semua di bidang saya ya, printing ya, kalau semua digital itu butuh biaya berapa? Pasti dibutuhkan biaya yang sangat luar biasa mahal. Apalagi kita hidup di Indonesia, terutama di Banyuwangi loh ya. Ya, keterbatasan modal itu sebuah keniscayaan. Sekarang, contoh, semua bisa di print melalui mesin digital printing. Tetapi ada suatu pekerjaan yang susah kita kerjakan lewat Dengan mesin teknologi ya? dengan teknologi. Contoh sablon plastik. Orang kalau invest sabun plastik, mereka akan berpikir biayanya sangat mahal invest mesinnya itu. Salah satunya cara pengerjaannya seperti apa? Manual. Berarti pasarnya masih ada. Masih ada. Dan sampai kapanpun itu, Pak? Sampai kapanpun. Berarti juga bisa ya. Pecinta buku fisik nggak mungkin habis. Meskipun e-book merajalela. Sampean lihatlah, kita gambaran salah satu contoh ya. Pecinta barang unik. Pecinta barang-barang klasik. Contoh aja pakaian lah. Ya. Kalau dulu klasik itu modelnya kan model komprang, terus sepatunya kayak gitu. Itu nggak akan hilang itu. Karena berkaitan dengan karakter itu. Oh. Meskipun berkurang jumlahnya, tapi tetap ada peminatnya. Kalau kita geluti di bidang itu, kita akan hidup, bahkan bisa kaya. Kenapa, Mas? Itu tadi spesialis. Karena tidak ada yang bermain di situ. Ya. Kalaupun ada, kalau sampean geluti, sampean akan menjadi spesialis. Spesialis di sana. Iya. Harga kita itu lebih mahal. Lebih daripada mahal. ini. Berapa tahun sampai di percetakan? Nggak lama sih. Awal buka itu 2012 saya. 13 tahun lah. Ya. Ya lama, Mas. Ya nggak ada yang lebih jalan duluan, lebih lama. 13 tahun ya lama lah. Biasanya kan aku baca-baca gitu. Perusahaan tuh di 5 tahun awal itu krusial. Iya. Betul. Sampai ngerasakan juga. Ya. Alhamdulillah saya pernah ngerasakan. Jadi ketika saya merasakan atau mengalami ya hal-hal yang seperti itu, saya merasa bersyukur. Karena ada hikmah yang bisa saya ambil yang orang lain belum tentu bisa mendapatkan hikmahnya. Terutama ilmunya. Terutama ilmu. Ada kan ya, ilmu itu kan tidak harus melulu kita dapatkan dari pendidikan formal kan. Jadi ya pengalaman itu sebenarnya guru yang paling luar biasa. Berarti dalam bisnis itu tidak ada ilmu pasti ya? Tidak ada ilmu pasti. Kalau menurut saya, menurut pandangan saya. Karena apa yang kita konsep akan berubah 100%. Bisa jadi. Makanya saya pesan ke sampean ya. Sampean mau menjalankan satu usaha. Di otak dan benak sampean sudah ada gambaran seperti itu. Betul, sudah ada. Harus waspada, siap siaga. Karena apa? Ketika kita menjalankan suatu usaha, kadang apa yang ada di gambaran di otak kita itu tidak sesuai dengan apa yang kita gambarkan. Ada dua kemungkinan, ke arah kiri atau ke arah kanan. Maksudnya gimana? Ke arah kiri cenderung ke penurunan bahkan kebangkrutan. Ke arah kanan cenderung membuka peluang baru, jalan baru untuk lebih meningkat.
Dan kita nggak pernah tahu dua jalan. Kita nggak akan tahu. Berarti kita harus nyiapin dua alternatif. Ya, Kasih saran. Ketika kita bilalah semoga jangan ya menemui jalur kiri, solusinya gimana? saya gini, makanya saya tadi bilang kan, jalan aja dulu. Ketika ada suatu kesalahan atau kegagalan, kita kan diciptakan Allah itu kan disertai akal kan, yang berfungsi untuk berpikir. Kita bisa berpikir kegagalan ini letaknya dari mana, kesalahan ini letaknya dari mana, kekurangan ini letaknya dari mana, kita perbaiki. Oh, berarti dipikir sekarang nggak nemu jawabannya ya? Karena kita belum menjalani. Makanya ketika saya merekrut karyawan baru ya, itu saya wajibkan salah. Saya tidak marah ketika mereka melakukan satu pekerjaan dan Wajib itu salah. Wajib salah. Karena dengan salah mereka akan tahu, dia akan mengerti. Kalau tanpa salah, nggak mungkin mereka akan tahu. Dan sampai nggak marah. Nggak marah, malah saya wajibkan untuk salah. Ya saya wajibkan untuk salah bukan berarti salah enggak. Memang harus melalui kesalahan-kesalahan. Ya, Itu pun pemikiran itu dapat ketika sudah jalan. ya. Kalau saya seperti itu. Dulu awal mau merintis susah nggak mungkin pikir gini ya. Ya, apa ya, saya itu orangnya, intinya itu tadi, saya nggak pernah takut, pertimbangan saya juga nggak terlalu banyak, terus jalan aja. Terlalu pertimbangan nggak jalan. Iya, saya nggak takut salah kok. Malah wajib salah. Karena dengan kesalahan itu ada sesuatu yang kita bisa dapat dan itu tidak bisa dikonversikan dengan uang. Karyawan lumayan banyak kan sampai. Ya cukup lah, cukup. Pernah nggak Mas di tengah-tengah nggak ada uang buat bayar karyawan? Di awal itu pernah. Akhir bulan nggak ada uang. Enggak, maksudnya di awal usaha loh ya, setahun pertama itu pernah. Terus gimana itu bayarnya? Ya sedikit main intrik. Intinya gimana? Intriknya dalam artian gini. Ya mudah-mudahan ini apa ya, dia memaafkan saya ya. Kalau nggak perlu nggak usah. Gini Mas, saya ceritakan aja enggak apa-apa. Saya di bidang percetakan ini kan ada supplier yang menyuplai kebutuhan bahan saya. Ya. Saya harus kenal dekat dengan salah satu supplier itu. Oh, Fungsinya apa? Supaya saya dapat kredit term. kredit term. Ketika dapat kredit term itu tadi, Nah, ketika kita dapat suplai bahan dengan pembayaran kredit, itu kan kita diuntungkan di waktu kan, ya, ya kan? Oke lah. Salah satu contoh kita sampai di titik itu, waktu bayar karyawan tapi tidak ada uang, ya kan? ya, Dari mana ini uangnya? Anggap aja kita tidak punya agunan untuk pinjam ke bank lah, untuk kepinjam orang lain juga tidak dipercaya, ya kan? Ya kita bon bahan, kita produksi, menghasilkan uang, kita bayarkan ke karyawan terlebih dulu, bayarnya bahan itu tempo. oh, Jadi salah satu intrik. iya, Nggak ada rumusnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah. alhamdulillah Lancar terus arah-arahnya. normal lah, alhamdulillah. Aku dengar-dengar sampai katanya membagi gaji mereka. Ya, Bener nggak itu? betul. Maksudnya bagi itu gimana? Dalam artian gini, ini masalah gaji ya. Ya. Saya itu ketika karyawan saya minta gaji berapapun, pasti akan saya kasih. Misalkan ada karyawan yang minta gaji 10 juta, saya kasih. Tapi dengan satu syarat. Apa? Kalau kamu minta 10 juta, kasih perusahaan 15 juta. Kan nggak mungkin dia minta gaji 10 juta, tapi dia produktivitasnya cuma 5 juta. Kan kita tekor subsidi kita. Berarti gaji dia harus di bawahnya dari hasilnya. Iya. Nah, terkait dengan gaji tadi ya.
Saya tuh nggak pernah gaji anak-anak itu besar, terus terang aja. Ya cukup lah. Iya. Nggak full gitu loh maksudnya. Saya gaji itu ya, saya bagi 3. Oh, Bulanan, mingguan, sama harian. Ini yang mau tak tanyain, kenapa gitu? Bulanan ini sebagai